Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh edisi 21. Selamat bertemu kembali dengan tema perbincangan kita hari ini adalah Ummu Al-Madrasatul Ula, yaitu ibu sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Ibu merupakan tokoh yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Betapa tidak, seorang ibu akan mampu mempengaruhi mindset, perilaku, tindak tanduk, serta tutur kata dalam proses kehidupannya. Dalam era digital seperti sekarang ini, kita berharap ibu juga mampu membimbing anaknya untuk melihat kondisi-kondisi kehidupan di media sosial. Maka kita berharap seorang ibu juga mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai kekuatan fisik yang mantap, dan juga mempunyai kekuatan psikis yang juga seimbang. Sehingga ketika dia membimbing anak-anaknya akan mampu melahirkan anak-anak yang qurratu a'yun bagi orang tuanya, juga anak-anak yang mampu berkorban untuk agama, negara, dan bangsanya. Maka untuk itu, pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, di studio telah hadir seorang narasumber yang akan memperbincangkan lebih dalam terkait dengan tema Al-Ummu Al-Madrasatul Ula, yaitu Ustazah Nur Asiyah SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pada kesempatan ini, marilah kita saksikan yang berikut ini. Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita, generasi sebelum mereka. Maka, kita diwajibkan untuk mendidik anak-anak kita sejak dini dengan pengetahuan agama. Orang tua menjadi pondasi utama atau lebih dikenal dengan Madrasatul Ula bagi seorang anak. Di dalam keluargalah, melalui seorang ayah dan ibunya, seorang anak mendapatkan semua ilmu. Anak pula merupakan peniru ulung. Semua yang dilakukan orang tua akan dengan sangat mudah ditiru oleh sang anak. Di zaman sekarang ini, banyak ibu yang menjadi wanita karir. Namun, seorang ibu harus bisa meluangkan waktu untuk bercengkrama dan mendidik anak sejak dini dengan tauhid, agar kelak menjadi anak yang tangguh imannya dikala dewasa. Ini mengawali perbincangan kita hari ini terkait dengan tema Al-Ummu Al-Madrasatul Ula. Maka di kondisi modern sekarang ini banyak ibu-ibu yang bekerja. Artinya seorang ibu juga mempunyai peran ganda di situ. Peran sebagai ibu dan peran sebagai pencari nafkah. Maka di sini mungkin Ustazah bisa menjelaskan terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang dia juga sebagai pencari nafkah sehingga dia bisa berperan tetap sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Alhamdulillah kita ketahui bahwa ibu adalah seorang Madrasatul Ula, artinya adalah sekolah pertama. Artinya yang dikenal oleh anak itu memang ibu, tidak orang lain. Ya, makanya dalam kehidupan ini adalah orang tua itu menjadi satu sosok suri tauladan yang harus dicontohkan kepada anak-anaknya. Terkait dengan materi kita dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana pentingnya orang tua dalam mencontohkan ibadah puasa, khususnya karena kita berada di bulan suci Ramadan ini, kepada seorang anak. Berarti orang tua mau tidak mau memang adalah menjadi suri tauladan utama. Dia mencontohkan tentang apa-apa yang akan dikerjakan oleh anaknya. Artinya ketika dia sebelum mendapatkan kepada orang lain, maka yang paling utama itu adalah kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini mungkin kita akan lihat seorang tua yang berhasil bukanlah orang tua yang kita katakan hanya memiliki ilmu yang tinggi saja,
tetapi adalah orang tua yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka lebih kita bisa sampaikan adalah tidak benar. Dia sudah mempraktekkan kepada anaknya, maka secara otomatis dia pasti akan ditiru oleh anaknya. Maka kita melihat bahwa seorang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menghantarkan anak-anaknya ke, kalau kita katakanlah kondisi hari ini ya, misalnya seperti puasa Ramadan ini. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menghadirkan anak-anaknya ke masjid, sholat tarawih. Orang tua yang bisa menghantarkan anak-anaknya puasa penuh. Orang tua yang bisa mencontohkan misalnya puasa Ramadan dengan baik, cara sahur yang baik, tilawah yang baik. Artinya semua orang tua bisa jadi ada ilmu itu, tapi apakah dia mempraktekkan di hadapan anak-anaknya? Karena memang seorang anak itu kita katakan adalah seorang peniru ulung. Ya, dia bukan saja seorang yang menggali ilmu pengetahuan, tapi lebih kepada seluruh tatapan mata, ya, seluruh pandangan yang ada pada di anak itu memang terscanning langsung di dalam kehidupan anaknya. Sekilas dia melihat ibunya, sekilas dia melihat ayahnya, itu langsung direspon. Mungkin begitu, Ustaz. Jadi mau tidak mau, kalau kita katakan madrasatul ula, terpaksa atau sukarela, apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua, itulah madrasah yang ditiru langsung oleh anak, bukan yang disampaikan oleh lisan. Mungkin kita kalau dalam bahasa dakwah ya, 75% language gerak tubuh kita itulah yang menjadi tiruan paling utama. Sementara hanya 25% saja dari lisan-lisan kita. Baik Ustazah, artinya terkait dengan peniruan tadi, memang di usia balita biasanya kan anak-anak berada di lingkungan keluarga. Artinya yang ditiru ada perilaku orang tuanya, terutama ibunya yang paling dekat dengannya. Maka tentunya seorang ibu kan harus memilih, artinya memilih tingkah laku, tutur kata. Ya biasanya kan yang ditirukan ketika misalnya seorang ibu mungkin memarahi kakaknya, dan biasanya kan yang juga ditiru oleh adiknya. Maka mungkin perlu tip dan trik apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika dia marah. Artinya jangan sampai ini menjadi tiruan yang tidak benar bagi anak-anaknya di rumah. Apakah memang harus dipanggil khusus anak yang memang mau diberikan nasihat atau dibimbing, atau memang bisa artinya di lingkungan keluarga memang didengar oleh adik atau saudaranya? Mau tidak mau orang ibu harus mempunyai, atau seperti tadi misalnya ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, maka berdasarkan ilmu kita lihat bahwa seorang ibu tidak boleh memarahi langsung di hadapan kakak atau adik. Berdasarkan ilmu sebaiknya adalah seorang ibu akan memanggil secara khusus ya anak yang bersangkutan yang kita katakan melakukanlah, kita katakan yang tidak tepat ya. Maka secara face to face, dari hati ke hati dia menyampaikan kepada anak, itu anak akan sangat lebih dihargai lagi. Oleh sebab itu nanti akan terjadi, dia akan meniru sifat ibunya itu kepada memperlakukan abang yang memperlakukan adiknya. Tapi apabila seorang ibu tidak memiliki seperangkat pengetahuan yang benar, maka dia langsung, karena emosinya juga bisa jadi tidak terkendali, langsung memarahi depan kakak adiknya. Akhirnya kakak adiknya juga memperlakukan itu kepada dirinya. Makanya ketika nanti dia bersosial, dia juga melakukan hal yang tepat. Jadi kita mau katakan bahwa seorang anak yang keluar dari rumah itu adalah fotokopi ayah ibunya. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pengetahuan bahwasanya tidak tepat jika memarahi anak langsung berhadapan seperti itu. Walaupun nanti kita menjadi guru, kita juga harus seperti itu. Artinya mengambil satu tempat, kemudian face to face menyampaikannya, pasti insya Allah itu anak akan sangat terkesan dan akan merasa sangat dihargai. Ini seperti itu. Ya, terkait dengan sekarang kan banyak ibu muda terutama yang bekerja di luar rumah, sehingga harus menitipkan anaknya di daycare atau nursery. Nah, maka kadang-kadang mungkin ketika menitipkan anak di nursery atau di daycare, merasakan tanggung jawabnya sudah diserahkan kepada bunda pautnya atau bunda daycare-nya. Maka peran ibu sebagai madrasatul ula di sini kan sudah, artinya kalaupun ada sudah terkikis dengan waktu dia bekerja. Maka mungkin apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika sudah menitipkan anaknya di daycare atau nursery, tapi harus dia juga berperan sebagai guru pertama bagi anaknya. Jangan sampai itu kan diserahkan kepada pengasuh. Betul. Mungkin kita lihat Islam ini tidak akan pernah berubah. Ya, kondisi zaman yang berubah. Kita ambil satu ayat saja, misalnya seperti surah Ar-Rum ayat 31 ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha,
La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Artinya apa? Hadapkanlah wajahmu pada agama Allah yang lurus. Artinya tidak akan pernah berubah pada fitrah agama Allah. Kondisi zaman bisa berubah. Hari ini kita bisa memasukkan anak kita ke daycare, ya ke playgroup, penitipan dan segala macam. Tetapi kasih sayang seorang anak kepada ibu atau ibu kepada anak, itu fitrahnya tidak akan pernah berubah. Disinilah mungkin kita akan mengambil satu titik bahwa kita dengan penuh keikhlasan ya untuk mendidik dan membesarkan anak. Jikapun dalam keadaan mungkin tanda petik terpaksa ya, karena kita juga seorang perempuan ada kebutuhan segala macam, maka hari ini kita bekerja baik untuk aktualisasi diri ataupun ekonomi, makanya kita bekerja. Tetapi ibu yang benar-benar ikhlas, benar-benar cerdas, benar-benar sangat spesifik sekali memahami tentang fokus terhadap perkembangan anak, dia akan memperhatikan trik-trik itu. Zaman dia pakai, tetapi keikhlasan juga ditonjolkan yang paling utama, maka insya Allah anak ini juga tidak akan kehilangan ibunya. Makanya mungkin salah satu contoh kecil ya, contoh kecil ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, tapi dia begitu ikhlas dan begitu fokus terhadap kasih sayang kepada anaknya, bisa jadi jam 8, jam 9, 10 tidak bersama anak. Tetapi ketika anaknya pulang, anaknya jangan dibiarkan sampai jam-jam tertentu baru dia mengambil anaknya. Artinya nanti perlakuan yang sama akan terjadi pada orang tua. Tetapi nanti ketika dia melakukan tindakan yang berbeda, anaknya akan ada efek yang berbeda juga. Contoh, misalnya dari jam 7 pagi itu sudah diantar ke daycare ya. Kemudian setelah itu sambung lagi, karena sambung lagi bimbelnya sampai sore. Nah, bagaimana orang tua akan memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak? Maka dikatakan bahwa seperti dalam Islam, hendaklah sebelum tidur, ini contoh, waktu yang paling pamungkas nih. Ketika pagi kita tidak bersamanya, sore tidak bersamanya, sebelum tidur maka dekatilah anak itu. Peluk dan ciumlah dia, sampaikan apa keluh kesahnya hari ini. Bagaimana keadaannya nak hari ini? Contoh juga misal contoh kecil ketika kita menjemput anak, mungkin kita akan memberikan makanan, minuman kesukaannya. Pengalaman pribadi saya ketika saya juga seorang wanita pekerja ya, pagi sampai sore juga. Tapi nanti ada waktu-waktu tertentu seperti kita menjemput anak, kita memberikan minuman khusus tanpa dia pesan. Jadi ketika misalnya dia sekolah SD kelas 2 atau kelas 3 ya, kita memberi minuman khusus. Cia, ini Bunda bawakan minuman kesukaan Cia. Dia bilang apa? Bunda sesuatu banget nih. Padahal itu hanya minuman ya, yang tidak dia pesankan dulu. Berbeda anak ketika dia memintanya dulu. Nah ini mungkin satu kalau dalam ilmu parenting disebut dengan emotional bonding. Bagaimana menarik, menterpautkan hati antara seorang ibu dengan seorang anak atau seorang ayah dengan keluarga, sehingga dia begitu mengingat kesan-kesan itu, sehingga anak itu walaupun ibunya bekerja, dia memahami bahwa ibunya sayang kepadanya. Tetapi ketika misalnya seorang ibu tidak menyempatkan waktu khusus untuk anak-anaknya di tengah kesibukannya, ini anak akan mengatakan bahwa ibu tidak sayang kepada saya. Bahkan seorang ayah atau ibu akan mengatakan, ayah pagi, sore, banting tulang, ini untukmu nak. Tapi anak tidak merasakan itu. Kenapa? Karena tidak ada sentuhan. Mungkin dalam hal ini kalau bahasa modern dikatakan heart to heart, ya, dari hati ke hati. Tapi kalau dalam Islam keikhlasan, ya, keikhlasan itu tidak ada tipu daya. Dia akan muncul sendiri dengan sangat mengasihi, sangat menyayangi, sehingga jikapun seorang ibu misalnya terlambat menjemput anak, ketika anak mulai besar ya, terlambat menjemput anak karena sibuk kantor segala macam, maka ketika datang ayah ibunya mengatakan, maafkan ayah ya nak, maafkan bunda karena ayah dan bunda menjemputnya agak terlambat. Oh enggak apa-apa ayah, enggak apa-apa ibu, adik juga lagi bermain, kayak gitu ya. Tapi ketika ayah ibunya tidak mengatakan apapun ketika menjemput dalam keadaan terlambat, maka anak ini pun mungkin akan berasa ya, tidak iya. dihargai. Atau bisa jadi seorang ayah karena ada rapat segala macam, ibunya juga nyambung lagi pekerjaan habis siang gitu ya, maka seorang ibu mengatakan cepat, ibu nih menyambung lagi, pasti anaknya akan cemberut. Dan disitulah anak mengatakan bahwa aku tidak perlu uang, aku tidak perlu yang lain, aku tidak perlu ini, yang perlu adalah ibu. Menarik ya Ustazah, kita bercerita tadi tentang emotional bonding. Iya. Ini kan artinya kedekatan emosional. Maka mungkin di era balita itu rata-rata anak-anak kan mengatakan kalau berbincang dengan sesamanya kata ibuku. Iya. Kemudian di era mungkin SD kata guruku. Iya. Kemudian
menanjak dia dewasa atau remaja, kata kawanku. Iya. Maka kan kita menginginkan, walaupun itu ada kata guruku, kata kawanku, tapi kita menginginkan pesan yang diberikan oleh ibu menjadi pegangan terbaik baginya. Kenapa? Karena memang sekarang era digital yang kita lihat pengaruh daripada luar itu sangatlah berat dan besar. Artinya ketika anak tidak punya fondasi kekuatan religius yang kuat, maka ini akan berpengaruh pada kehidupannya. Jadi kita berharap kemanapun anak ini pergi, dengan adanya kekuatan yang dimiliki fondasi yang kuat, dia akan bisa artinya memfilter diri. Nah, mungkin ini terkait dengan emotional bonding, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih seorang ibu harus melakukan itu sehingga kemanapun dia pergi, anak pergi, itu pesan daripada ibu akan terngiang-ngiang di telinganya. Jadi seperti di awal saya katakan bahwa ibu itu kan madrasatul ula. Salah satunya adalah ibu itu mencontohkan. Contoh paling utama yang harus diberikan seorang ayah ibu kepada anak adalah di dalam Islam untuk pengaruh filter di luar nanti adalah yang paling pokok yaitu contoh seperti sholat. Maka dalam Islam dikatakan muru auladakum bis sholat. Suruhlah anakmu itu sholat di umur kita katakanlah 7 tahun. Itu baru suruh di umur 7 tahun. Berarti 0 sampai dengan 7 tahun itu mencontohkan. Itu terselip bahasa emotional bonding ya. Kita katakan kedekatan seorang anak dengan ibu. Ibu tidak menyuruh anaknya melaksanakan sholat di umur 0 sampai 7 tahun. Tapi baru diperintahkan sholat ketika 7 tahun ke atas. Artinya apa? Ketika masa kecilnya, mungkin masih ketika dalam kandungannya, ketika waktu sholat datang, ibunya langsung mengangkat takbir dan Allahu Akbar. Lalu contoh seorang ayah juga, dia cepat bangun kemudian membangunkan anaknya. Kemudian melihat ayahnya bangun, maka anak itu pun serta-merta akan mengikut ibu ayahnya ke masjid. Makanya seperti bulan Ramadan seperti sekarang ini, kalau kita katakan emotional bonding, kita bisa katakan adalah bagaimana sejak kecil kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang sunatullah, kebiasaan-kebiasaan fitrah, kebiasaan-kebiasaan tauhid yang diajarkan dalam Islam. Itu langsung dicontohkan oleh ayah ibunya. Makanya mungkin dalam seperti bulan Ramadan ini, bagaimana kita buka puasa bersama, salat tarawih bersama, kemudian setelah itu kita katakan mulai bersama, tarawih bersama, baca Quran bersama. Ini harus dicontohkan dari dalam keluarga. Saya pernah dialog kepada anak saya mengatakan begini, Dek Van, apa yang Dek Van rasa ketika kecil-kecil melakukan ibadah Ramadan? Apa dia kata? Dia jawab begini, bahagia kali Bunda, karena waktu itu kita masih kecil-kecil sama ayah, sama-sama kita habis buka puasa, duduk-duduk sebentar, ngomong-ngomong, setelah itu kita tarawih. Masjid ini. Setelah itu kita pulang makan bakso. Jadi kesan yang diambil Ramadan itu indah. Kita bisa ibadah, kita bisa bersama, dan kita bisa makan-makan. Jadi bagaimana memasukkan rasa bahagia kepada anak dalam ibadah. Bukan memberi hadiah. Berbeda ya. Memberi hadiah itu lebih kepada nanti menimbulkan satu sifat kepada anak pamrih. Jadi anak itu ketika kita suruh misalnya cuci piring di rumah atau apa, dia mengharapkan imbalan. Dan kalau saya pernah ikut dalam kajian parenting, disinilah akan melahirkan orang-orang yang korupsi. Karena dia akan berbuat mengharapkan sesuatu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Ketika misalnya anak berhasil puasa setengah hari, alhamdulillah, masya Allah, anak bunda bahagia sekali sayang. Adik bisa puasa setengah hari. Nanti lanjutnya lagi ya sayangnya, kan gitu ya. Lalu ketika itu dia salat tarawih, alhamdulillah sekali, gimana nak tadi salat tarawihnya? Kita akan dialog. Itulah yang ketika kita tanya hari ini, ketika dia besar, dia masih teringat bahasa itu. Ya, inilah yang kita sebut bahwasanya orang tua itu menanamkan contoh yang baik kepada anak, dan itu tidak akan hilang sampai kapanpun, tidak akan hilang. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa saya bertanya kepada anak saya ini ketika sekarang usianya sudah 19 tahun ya. Sementara itu kita contohkan dulu ketika usia 77 tahun kita katakan di bawah. Nah, kemudian seorang ibu, seorang orang tua ketika mungkin berdialog dengan anak itu harus melihat kondisi anak dan hobi anak. Ini dialog yang tidak ada, kita katakanlah dialog yang tidak panjang. Anak laki-laki biasanya hanya 1-2 patah kata saja. Gimana sayang? Udah makan? Misalnya anak sudah kuliah ya, kita telepon. Assalamualaikum Ikram, apa kabar nak? Baik, udah makan? Sudah salat? Sudah. Itu bahasa yang terputus, tidak ada emotional bondingnya. Tapi ketika kita mengerti hobi anak, kita akan bertanya, sayang gimana nge-gymnya? Karena kita tahu dia hobi nge-gym. Maka kita bilang, gimana nge-gymnya hari ini? Dia akan bercerita.
nak makanan-makanan apa aja yang dilarang ketika kita sudah nge-gym. Oh bunda begini. Jadi kita membiarkan dia untuk dia bisa kita katakan berekspresi ya, dengan pertanyaan yang hidup. Bukan pertanyaan yang mematikan, yang hanya satu iya tidak. Karena apa? Karena itu keinginan kita. Jadi kalau kita praktekkan, bertanya kepada anak pun harus mengetahui apa hobi anak. Sama seperti hari ini mungkin Ustazah Zahra hobinya adalah berdakwah. Maka saya akan bertanya, Ustazah, gimana dakwah di SMA? Gimana cara berdakwah di SMA? Maka itu bahasa terbuka, sehingga anak itu senang ketika tanya, dan Ustazah juga senang ketika ditanya. Itu bukan bahasa A atau B. Maka disinilah seorang ibu dengan waktunya yang begitu padat harus tetap konsen terhadap ilmu pengetahuan yang bagaimana mengikuti perkembangan anak. Sehingga bahasa-bahasa yang dilontarkan membuat suasana menjadi hidup. Sama juga seperti sekarang Ustazah. Seperti sekarang ini contoh kita katakan Ramadan. Kita bukan katakan, nak kamu harus puasa, kalau puasa kamu akan masuk neraka, kalau puasa dapat begini. Enggak begitu. Kita mungkin dengan bahasa Rasulullah bisa katakan, nah hamba-hamba yang puasa itu akan mendapat 2 kebahagiaan. Pertama, coba kita lihat. Bahagia pertama, Allah janjikan bahwa orang-orang yang berbuka puasa akan dimasukkan rasa bahagia ketika berbuka. Dan ketika orang mendapatkan itu di dunia, dia pasti akan mendapatkan yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah di akhirat nanti saya. Apa itu? Orang-orang yang berpuasa dengan penuh ikhlas, dengan penuh kebaikan, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka insya Allah Allah akan memberikan bahwa bisa menatap zat Allah nanti di yaumil akhir. Kita bareng-bareng ya nak, saling menguatkan. Bahasa itu mungkin bisa lebih membuat anak gitu ya. Di dunia dia udah dapat. Bagaimana kita ketika berbuka puasa kita katakan sebagai seorang ibu yang membahagiakan, salah satunya apa contoh? Memberikan menu terbaik untuk anak. Jadi kan dia senang ya. Maka contoh misalnya kita bertanya kepada anak, nak mau dimasakin apa berbuka puasa hari ini? Sehingga anak itu dengan senang, oh bunda mau ini. Maka dia akan mengatakan, enak ya bulan puasa. Nah ini nak baru di dunia, baru bunda, sementara bunda punya keterbatasan. Bagaimana engkau jika telah dicintai oleh Allah? Semuanya milik Allah, langit dan bumi milik Allah. Maka Allah akan memenuhi kebutuhanmu nak, baik dunia maupun akhirat. Mungkin dialog-dialog itu kita lakukan hari-hari, yang bukan atas nama ceramah. Bukan atas nama ceramah, bukan atas nama tausiah. Tapi dialog-dialog itu didekatkan dengan Allah yang maha memberi, Allah yang maha menyayang, Allah yang maha menjaga kita. Sehingga dengan itu anak itu kemanapun dia pergi, karena bahasa itu jarang dia dapat dari orang lain, dia akan teringat ke ibunya. Baik Ustazah, mungkin sedikit kan ketika kita mungkin pengalaman kita juga ada beberapa mungkin anak yang harus kita bimbing, tapi terkadang menghasilkan perilaku yang berbeda. Artinya cara bimbingnya sama, kasih sayang kita berikan sama, artinya semua fasilitas kita berikan sama. Tapi terkadang ada cobaan dari Allah ke kita, yang ada mungkin satu di antara beberapa anak yang kita bimbing itu tidak patuh pada aturan yang ada. Bahkan kadang-kadang ini menjadi ujian bagi kita sebagai orang tua dan ibu. Kira-kira apa sih tindakan yang harus kita lakukan yang bisa mungkin mengembalikan kesadaran dia, motivasi intern untuk beribadah? Mungkin ada kiat-kiat karena memang kita juga diminta sama Allah dalam surah An-Nisa untuk tidak meninggalkan di belakang kita ada zuriatan dza'afan, artinya generasi atau keturunan yang lemah. Maka mungkin kan ini memang banyak dialami, terutama kalau kami guru SMA, itu anak-anak sebagian besar memang bermasalah. Kalau kita melihat memang kondisi permasalahan itu bersumber dari orang tuanya. Nah, maka ini yang mungkin perlu kita share juga kepada pemirsa podcast Lentera Umat. Mungkin ada hal yang bisa dilakukan ketika menemukan bahwa anak yang sudah dibimbing dengan baik sebenarnya sesuai dengan koridor syariat Islam, tapi terkadang mereka lari dari koridor itu karena memang ada pengaruh dari luar atau ada memang hal-hal yang mungkin terputus dalam pembimbingan. Maka bagi orang tua apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika kondisi ini muncul di permukaan? Kalau kita lihat, mensyukuri atau memberi apresiasi ketika anak sukses dengan ketika anak jatuh, itu jauh lebih utama memberi apresiasi ketika anak jatuh. Artinya kita sangat siap ketika menerima anak itu sukses. Tapi apakah orang tua siap ketika mendapatkan anaknya tidak berhasil atau kurang berhasil? Maka kita sebagai seorang ibu contoh, misalnya ketika anak datang dia mengatakan, bunda, adik nggak lulus bunda, kakak nggak lulus bunda, sayang, dalam hidup ini ada lulus ada tidak lulus, ya kan? Adik sekarang terus belajar, bunda selalu berdoa untuk adik.
itu adalah pandangan pertama atau jawaban pertama seorang ibu. Jadi bukan ibu menampakkan satu kekesalan dan satu kekecewaan, satu kesedihan kepada seorang anak. Misalnya dia di sekolah, bunda tadi adik sakit, jadi adik tidak bisa belajar. Bukan seorang ibu langsung mengatakan, itulah bunda kan sudah bilang adik jangan begini, makanya jadi begini. Tapi ketika dia mengatakan, bunda tadi adik sakit, adik nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka kita mengatakan, ya sudah nak, waktu sakit kita waktunya istirahat. Makanya adik untuk waktu berikutnya nanti begini. Kita menerima keadaan itu. Jadi seorang orang tua yang menerima keadaan anak ketika jatuhnya, ketika kurang berhasilnya, itu sesuatu yang diingat betul oleh anak. Karena dia tidak ada siapapun yang bersama dia ketika dia direndahkan, disepelekan, ya. Tetapi hari ini kadang-kadang kita lihat orang tua juga tidak begitu. Ketika mengatakan bahwa bunda, adik juara 2, kenapa bisa begitu? Kan sudah bimbel, sudah ini. Bunda potong panting cari rezeki. Ini mungkin bahasa ini membuat anak tidak respect mengabarkan apapun kepada orang tuanya. Atau mungkin bahasa sederhana saja. Ketika misalnya anak ada kurang yang dia dapatkan ya di luar, kita tidak mengatakan apa-apa, lalu kita memeluknya, kita menciumnya. Maka kita peluk, kita cium, kita tidak mengatakan apapun. Tapi nanti di sepertiga malam, ibu ini bangun, mengambil air wudu dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita bilang begini, ya Allah, aku syukuri semua yang telah Engkau beri kepadaku. Keadaan ini pun baik bagiku. Keadaan anak gagal ini pun baik bagiku. Tapi aku mohon kepadamu ya Allah, perbaikilah. Kan begitu ya. Dan itu pun kita tampakkan kepada anak bahwa kita tidak kecewa. Ya, kita tidak kecewa. Nah, bagaimana kita siap dengan keadaan seperti ini? Makanya mungkin seorang ibu ya, yang paling utama adalah doa seorang ibu kepada Allah. Ya, ibadah yang benar seorang ibu kepada Allah. Lalu ibu itu tidak bisa mencetak apapun tanpa izin Allah. Dan anak ini adalah amanah yang Allah berikan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa doa ibu itu tidak pernah tertolak. Doa ibu itu jangankan ibu yang saleh, ibu yang tidak saleh pun karena dia pernah mengandung, pernah melahirkan, pernah menyusui, disebabkan 3 asbab itu doanya tidak pernah tertolak. Maka mau kita katakan ibu itu harus seperti seorang malaikat yang kepada anaknya tidak boleh ada marah di dalam hatinya. Jika pun ada marah hanya di dalam lisannya saja, tapi tidak sampai ke hatinya. Maka kita melihat bahwa tidak ada doa ibu yang tertolak. Maka disinilah surga anak itu sangat terletak kepada surga ibunya. Artinya ketika seorang ibu memberikan ucapan-ucapan baik, itu sebenarnya menutup pintu-pintu kedurhakaan anak, menutup pintu-pintu kehancuran anak, menutup pintu-pintu kegagalan anak. Nah, ketika pun gagal, itu hanya keberhasilan yang tertunda saja. Karena kita akan mengatakan, nah, pemenang itu tidak mesti yang pertama. Dia akan muncul lagi dan ibu akan terus berdoa untukmu, kau terus semangat, ibu support untuk kamu. Mungkin seperti itu ketika anak gagal, maka dia akan mengatakan, aku akan kembali kepada ibu. Makanya ketika dia menemukan problem di luar, dia tidak bertanya kepada siapapun kecuali kepada ibu. Tapi ibu yang bagaimana ini, di mana kita dapatkan? Tentu kita tidak mencari orang lain, masing-masing kita mencoba dari diri kita sendiri. Itu seperti baik Ustazah, ini kita sudah berada di akhir dari perbincangan kita. Mungkin Ustazah bisa memberikan statement poin pada hari ini atau kesimpulan terkait dengan bagaimana seorang ibu menjadi al-madrasatul ula bagi anaknya dalam proses kehidupannya. Iya. Jadi ibu itu adalah madrasatul ula, maka ibu itulah yang akan mencontohkan kepada anak-anaknya. Maka kita bisa melihat anak itu insya Allah keseluruhan sifat tingkah laku ibunya itu akan ditransfer langsung, akan menjadi seperti scan ya. Jadi ketika fotokopi akan menjadi fotokopi langsung seperti ibunya. Oleh sebab itu seorang ibu tidak boleh lengah dengan keadaan seperti ini. Dan pastikan bahwa surga anak itu juga terletak pada kita. Kebahagiaan anak itu terletak pada kita. Jadi kita optimis sekali bahwa apa yang kita panjatkan kepada Allah itu insya Allah Allah akan sangat dengar. Makanya bagi ibu-ibu salihah semuanya, mari semua kita punya sifat optimis bahwa anak kita akan insya Allah baik-baik saja. Kalau kalbu kita, ibadah kita juga bertambah baik dan semakin baik. Dan setiap ibadah seorang ibu itu sangat mempengaruhi terhadap kebaikan untuk ahli keluarganya. Makanya saya tutup dengan satu kata bahwa doa seorang istri salihah
doa seorang ibu salehah itu melebihi daripada 70-an. Mungkin ini sebagai bahagian untuk penguat bagi kita dan sifat optimis bagi kita. Mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih sudah berhadir Ustazah, sudah membagi banyak sekali materi dan ilmu kepada kita semua pemirsa Lentera Umat MPU Aceh. Kita sudah berada di penghujung acara pada kesempatan ini. Ibu merupakan tokoh yang sangat penting dalam membangun kehidupan anak, dan mudah-mudahan kita pemirsa Lentera Umat, podcast Lentera Umat MPU Aceh bisa sama-sama berusaha untuk mewujudkan qurratu ayun anak-anak kita di rumah, dan juga berusaha untuk membimbing dan membangun dan mewujudkan generasi emas di masa mendatang, sehingga mereka bisa membangun negara ini, bisa membangun agama ini, dan berusaha untuk mendakwahkan segala syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita dan perbincangan kita pada hari ini. Saya Siti Zahara selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.